selalu mendahulukan pejalan kaki, asalkan kita nyebrangnya di sini ya guys, di zebra crossing. Jangan sekali-kali untuk nyebrang di tempat-tempat yang tidak ditentukan. Ini namanya adalah Mercu Dirgahayu 60. Nih, dengan view di belakang adalah kampung air. Halo guys, selamat sedikit siang. Wulan hari ini lagi di pusat kota Bandar Sri Begawan. Di belakang Wulan ini adalah Mercu Dirgantara 60. Sana sedikit itu adalah bus stand atau terminal busnya. Dan cara surprise, Wulan bukan di dekat laut atau di pinggir laut, tapi ini adalah Sungai Brunei. Dan view di belakang itu adalah kampung air. Cantik ya. Itu banyak boot-boot lagi berseliweran mengambil penumpang untuk kita menuju ke kampung air yang di sana itu ya. Jadi satu-satunya moda transportasi ke sana itu adalah boot. Nggak mungkin ya kalian berenang atau jembatan ke sana, nggak ada ya. Dan di belakang itu kalian nampak nggak? Itu adalah jembatan Ripas. Ripas itu kepanjangannya dari Raja Istri Pangeran Anak Saleha, atau nama dari permaisuri dari Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah. Dan biasa dikenal dengan jembatan Sungai Kebun. Kalau malam view-nya cantik sekali dengan lampu kerlap-kerlipnya. Dan kalau sunset di sini itu sebenarnya cantik, tapi Wulan nggak ada waktu kalau sore mau menikmati sunset di sini, jalan-jalan di persekitaran begini ya. Oke, Wulan akan kasih lihat ke kalian bagaimana cara menyeberang di negara Brunei Darussalam ini. Asalkan kalian menyeberangnya di tempat yang benar, di sini itu aman-aman saja. Jadi kalau untuk nyebrang di sini pastikan kalian kalau ada tombolnya ini tekan ya. Oke, dan itu masih merah, jadi kita dilarang untuk berjalan. Kalau di sini jangan khawatir akan ditabrak. Tapi kalian harus patuhi, kalian jangan sampai nyebrang di tempat-tempat sembarangan. Nah, ini sudah hijau ya. Kita harus nyebrang. Oke. Mereka akan stop kayak gitu ya. Tidak akan menabrak kita. Nah, sila pastikan kalau mau nyebrang harus tempat kayak gini. Dan kalau ada kereta dari kanan kiri, mereka pasti akan berhenti ya. Tuh, berhenti kan? Mereka tidak akan kayak suka-suka langsung berlalu begitu ya. Mereka di sini itu selalu mendahulukan pejalan kaki, asalkan kita nyebrangnya di sini ya guys, di zebra crossing. Jangan sekali-kali untuk nyebrang di tempat-tempat yang tidak ditentukan. Nah, ini ada logonya ya. Tuh lihat, lagi banyak boot-boot ya. Kasih lihat ke depan ya. Kalian boleh nampak. Aduh, cantiknya. Ini lautnya kayaknya lagi pasang ya dari laut sana. Jadi di sungai ini juga ikutan pasang. Itu banyak tuh boot lagi berseliweran. Wulan sebenarnya mau naik, berani enggak ya? Berani enggak ya? Kalau naik mungkin next episode ya. Kampung air. Aduh, Gusti, cantik banget. Wulan kadang berimajin tuh mereka kalau mandi atau buang hajat itu mungkin langsung buka itunya ya, di bawahnya itu langsung jatuh ke bawah dimakan ikan. Iya nggak sih ya? Mungkin seperti itu, tapi seru juga, seronok ya kalau tinggal di kampung aing itu ya. Aduh, macam tiap hari kita kalau pikiran lagi jenuh gitu mendengar gemericik air tuh lagi, oh pasti pikiran tenang ya. Ini kayaknya lagi mengambil orang mau ke tepi. Tuh dihampiri tuh, Wulan dipikirnya Wulan mau naik. Berani enggak? Enggak berani. Kalau naik boot yang ke Temburang sudah pernah ya, is okay, agak besar walaupun pada awalnya agak sedikit ketakutan. Tapi kalau naik perahu yang kecil ini, aduh. Berani enggak? Wulan enggak pandai berenang. Ini agak siangan sih, tapi nggak panas karena cuaca di Brunei tadi pagi jam 4 itu hujan sampai jam 7. Jadi selepas ini pastilah Wulan boleh santai-santai di pusat kota Bandar Sri Begawan, dan Wulan akan menceritakan sedikit bagi kalian yang akan traveling ke Brunei. Ada yang bertanya kemarin, Kak, SIM Indonesia tuh boleh dipakai nggak di Brunei Darussalam atau di negara-negara lain? Bisa ya, walaupun kalian hanya mempunyai SIM, kayak Wulan kasih lihat ya sebentar ya.
bukan SIM internasional ya, SIM biasa begitu. Mana ya, my driving license Indonesia. Nah, kayak begini. Nah, asal ada tulisan SIM E gitu ya, SIM A ya. Ini SIM Indonesia Wulan. Kalau di Indonesia SIM E atau SIM A itu adalah SIM untuk mengendarai mobil atau kereta. Ini Wulan ada SIM E juga di Indonesia. Dan di sini kalau bagi turis atau pelancong itu boleh dipergunakan. Jadi tidak ada larangan. Kalau kalian kan biasa mau ke sini ke Brunei Darussalam karena memang ya transportasinya sangat terbatas sekali, kayak bus yang kemarin Wulan upload itu, bus itu kan intervalnya itu sangat apa ya guys? Sangat sorry suara. Intervalnya sangat jarang sekali dan beberapa menit, hampir 15 ke 20 kalian harus bersedia menunggu dan hanya menjangkau tempat-tempat tertentu. Kayak kalau tempat-tempat yang agak jauh yang kalian pengen kunjungi gitu agak susah sedikit. Kalau ke Temburong gitu naik bus belum ada lewat jembatan Temburong gitu ya, harus rent a car atau meminjam mobil ya di sini. Kayaknya banyak ya di sini di websitenya Brunei Royal Brunei Airlines, pernah kulihat ada cara untuk meminjam mobil atau kereta di Brunei Darussalam. Kalian boleh pergunakan SIM itu di Brunei Darussalam dan juga kalian boleh pergunakan di sekitaran. Kalau misal dari Brunei Darussalam ini kalian akan menyewa dan melanjutkan perjalanan ke Miri atau ke Kota Kinabalu, kalian boleh pergunakan karena SIM E Indonesia boleh dipergunakan di negara ASEAN. Kalau di negara kayak Europe atau apa, kayaknya kurang paham ya, harus memakai SIM internasional ya. Tapi kalau bagi Wulan ini, Wulan tidak dapat mempergunakan SIM E karena Wulan di sini memakai visa kerja dan menetap ya. Jadi harus endorsement dulu ke kedutaan, kemudian apply SIM driving license di Brunei Darussalam ini melalui JPD atau Jabatan Pengangkutan Darat. Bagi kalian yang hanya traveling ke sini seminggu atau 10 harian gitulah, nggak usah memakai SIM internasional, nggak usah repot-repot untuk apply SIM internasional. Kayaknya kalau di Indonesia SIM internasional itu baru dapat dilayani di Jakarta saja ya. Bulan kemarin mau coba apply di beberapa tahun lalu, mau coba apply di kota Wulan, tidak dapat, harus ke Jakarta buat apply-nya. Menyusahkan ya kalau kalian hanya untuk traveling ke luar negara sekitar seminggu atau 2 minggu gitu. Banyak booth lalu lalang ya di sini. Aduh, senang sekali ramai melihat booth-booth itu. Nggak tahu Wulan mau next video ini mau mencoba untuk ke Kampung Air atau enggak. Kayaknya agak-agak takut ya karena posisinya hujan. Kalaupun berani Wulan harus lepas slipper. Oke, begitu saja informasinya dari sini. Bagi yang tanya kemarin terus cara nyebrang, pastikan yang Wulan kasih lihat tadi, jangan kalian nyebrang sembarangan karena di Brunei itu orangnya very tertib sekali. Tidak ada orang yang suka-suka, tidak ada orang yang sering mendahului atau kebut-kebutan di sini kayak di tempat lain. Ulah nggak nyebutkan di mana ya. Jadi kalau kalian menyeberang di Brunei Darussalam, pastikan ada tempat khusus penyeberangan. Atau kalau memang sekiranya nggak ada jembatan di atas gitu, cari yang ada zebra crossingnya. Baru kalian kalau ada alat penekannya kalian tekan seperti yang Wulan kasih lihat tadi. Atau kalau nggak ada ya tengok kiri kanan. Pastikan keretanya itu tidak laju. Tapi dipastikan lagi di sini orang gangguan sebentar. Tapi dapat dipastikan orang di sini itu akan mendahulukan pejalan kaki, tidak akan just accident atau menabrak suka-suka ya. Jadi pastikan kalian benar-benar mematuhi tata tertib atau everything yang ada di negara Brunei Darussalam. Kalau kalian mau aman di sini, kalau kalian benar-benar patuh, benar-benar tertib, kalian juga pasti akan nyaman, tenang dan sejahtera. Oke, karena di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Peraturan tiap negara beda. Jadi pastikan sebelum kalian datang ke negara ABC, kalian harus mematuhi apa saja atau kalian harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di satu masing-masing negara. Kayak Wulan kalau traveling ke negara E, Wulan akan mencari tahu dulu. Kayak kemarin kalau traveling ke Jepang, di sana memang kita dilarang untuk membawa kayak novel gitu ya.
kalau kita mau traveling kayak ke Taiwan, di sana kita tidak boleh membawa kayak makanan kemasan yang berbau-bau meat atau daging ya, dilarang, pasti akan dibuang oleh custom setibanya kalian di airport. Oh iya, kayak ke Korea kemarin Wulan ada membawa obat itu ya Wulan beli bebas ya, kayak kalau di tempat kita beli macam Panadol atau obat batuk cecair gitu kan biasa ya, kayak apa merek-merek apa obat batuk itu. Tapi waktu Wulan masuk ke Korea, Wulan kena itu karena memang di Korea itu kita kalau membawa obat tuh harus ada resep dari dokter. Pastikan tiap kalian berkunjung ke negara ABC, kalian harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di negara tersebut. Oke, begitu saja apa yang Wulan bagi tahu di video kali ini. Sambil melihat-lihat pemandangan di persekitaran pusat kota Bandar Sri Begawan atau 0 kilometernya dari Bandar Sri Begawan dan atau 0 kilometernya dari Brunei Darussalam ya, di sini dan di Basten. Kalau menurut Wulan ya benar-benar 0 kilometernya itu adalah di Basten atau terminal bus. Ini agak 0,1 kilometer gitu ya. Itu pemandangannya, di Gusti cantik banget kan. Wulan suka tuh berdiri di sini melihat but-but berlalu lalang gitu saja sudah menenangkan pikiran, menenangkan hati kalau lagi ada masalah ya. Tapi kalau siang hari, aduh, pastikan kalian membawa topi atau payung kalau tidak mau kepanasan. Oke, sekian saja yang Wulan kasih lihat kepada kalian. Tidak tahu ya bermanfaat atau enggak, setidaknya boleh buat pengetahuan kalian lah sebelum kalian nanti kalau mau datang ke Brunei Darussalam untuk berlibur atau bagi yang mau bekerja di Brunei Darussalam. Dan maaf bagi yang kemarin request tentang job kerja di Brunei Darussalam dan tata cara untuk masuk ke negara Brunei Darussalam dengan visa kerja, Wulan belum dapat memberikan karena pada masa ini lagi apa ya, restrict itu apa? Lagi ditutup ya pengiriman tenaga kerja ke Brunei Darussalam sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi kalian mohon bersabar. Kita berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu dan semuanya normal seperti sedia kala, pengiriman tenaga kerja ke sini normal. Wulan juga dapat pulang ke negeri Indonesia tercinta. Sudah rindu nih dari bulan Desember akhir ya Wulan pulangnya. Biasanya 2 bulan, 3 bulan sekali Wulan selalu pulang. Tapi ini ya karena keadaan bagaimana lagi. Oke, terima kasih ya guys. Semoga kalian mengerti yang request ini itu bukan maksud Wulan untuk tidak apa ya, tidak menyanggupi ya, tapi ya mohon bersabar ya. Wulan pilah-pilah dulu mana yang harus didahulukan, mana request yang bukan dibatalkan ya atau tidak dihiraukan ya, tapi di pending lah, mana yang sekiranya perlu dulu, mana yang tidak. Nanti kalau Wulan bagi tahu tentang tata cara ke Brunei Darussalam dengan visa kerja, ternyata tata caranya atau peraturannya diubah kan percuma juga ya Wulan membagi tahu awal-awal ini. Jadi mohon kalian bersabar pengertiannya dan mohon kerjasamanya, bukannya Wulan untuk tidak menyanggupi request kalian. Oke, mungkin Wulan akan mencoba untuk naik itu di belakang itu untuk menuju ke kampung air. Kemarin ada yang request, mungkin Wulan akan tunaikan selepas video ini di next video ya. Bajunya masih sama, berarti Wulan bikin videonya dalam 1 hari itu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Wulan berani. Bye bye, see you in the next video guys. Thank you. Salam dari Brunei Darussalam. Salam dari pusat kota Bandar Sri Begawan, dan di belakang adalah Mercu Dirgantara 60. Bye bye.